evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusif. Perkenalkan, saya Cindy Firdinia, NIM terakhir 124. Saya Rohila Anggreni Puspitasari dengan NIM akhir 113. Saya Samadalan Virus, NIM terakhir 114. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Poin yang A yaitu pengertian dari monitoring dan evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusi. Monitoring merupakan proses yang digunakan untuk menentukan apakah suatu program yang dibuat itu berfungsi atau berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, atau ada hambatan dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Monitoring biasanya berfokus pada langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk prosedur pengambilan keputusan, manajemen kelembagaan, dan kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian dari evaluasi. Evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang kalau dalam bahasa Arab itu al-takdir, dalam bahasa Indonesia yaitu penilaian. Akar katanya itu dari value, yang artinya itu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Evaluasi diri sekolah adalah proses yang melibatkan semua pengemban kebutuhan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengarah pada 8 standar nasional pendidikan atau yang biasa disebut dengan SNP. Melalui EDS, kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan pengembangan dapat dipahami. Selanjutnya adalah tujuan dari monitoring dan evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusi. Ini menurut Oteng Sutina. Yang pertama ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program atau rencana. Yang kedua, memahami tantangan yang dihadapi. Dan yang ketiga, memberikan kritik atau saran untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program dalam sekolah. Tujuan dari evaluasi menurut Oteng Sutina yaitu yang pertama adalah memiliki landasan yang mendasari keputusan setelah masa kerja. Yang kedua, untuk memastikan lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Yang ketiga, untuk mempelajari kebenaran tentang masalah dan menjauhi keadaan yang berpotensi membahayakan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas guru dan orang tua untuk mengembangkan organisasi. Selanjutnya adalah tujuan monitoring dan evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusi menurut Kemdikbud. Ada 3. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana kerja dan pelaksanaan. Lalu yang kedua itu bertujuan untuk mengetahui bukti-bukti perubahan. Dan yang ketiga yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi peningkatan hasil mutu. Selanjutnya, C. Memaparkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusi. Yang pertama, pelaksanaan monitoring pada sekolah pusat kota. Selama ini, monitoring yang dikerjakan hanya pengelolaan keuangan yang terkendali. Kendalinya apa? Misalnya, sekolah membeli apa yang dibutuhkan, padahal regulasinya tidak boleh. Di sisi lain, pengawasan terhadap kinerja kepala sekolah belum dilakukan dari segi manajemen, karena aturan yang jelas masih belum ada. Yang kedua, pelaksanaan monitoring pada sekolah pinggiran kota. Kegiatan monitoring kinerja kepala sekolah semestinya dilakukan untuk menilai keberhasilan manajemen sekolah. Selama ini, yang berjalan yaitu monitoring kegiatan pembelajaran, padahal pembelajaran sebagian saja dari manajemen yang dilakukan sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi pada sekolah pusat kota. Kendala yang muncul berkaitan dengan penilaian kinerja kepala sekolah yaitu siapa yang menilai, seberapa besar, dan apa hasilnya. Selama ini program sekolah seringkali terbatas waktu dan bentrok dengan kegiatan lain, dengan rencana yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi pada sekolah pinggiran kota. Sedikit kesadaran akan pemenuhan tugas yang diprogramkan. Jika dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja kepala sekolah diperlukan aturan yang jelas. Kendalanya adalah program sekolah yang jelas terkadang sulit dilaksanakan. D. Pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusi. Pengembangan pendidikan inklusi bagi siswa inklusi mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen kurikulum, proses dan hasil pembelajaran, administrasi dan manajemen satuan pendidikan, organisasi, kelembagaan satuan pendidikan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah, peserta didik, peran serta masyarakat, dan lingkungan sekolah. Namun, untuk pengembangan pendidikan inklusi, keterlibatan pengawas sekolah masih minim atau bisa dikatakan tidak ada. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman pengawas atau ketidaktahuan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah. Padahal, peran pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah sangat besar. Pengawas mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya semua program sekolah dan mengontrol jalannya pelaksanaan pendidikan inklusi dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah atau madrasah. Tindakan lanjut monitoring dan evaluasi diri sekolah atau madrasah inklusi. Monitoring dan evaluasi adalah dua kegiatan yang terpadu terkait pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring dan evaluasi sendiri dikenal dengan istilah MUNIF. Evaluasi ini merupakan efektivitas guna untuk mengembangkan kompetensi pada PDPK terkait peningkatan hasil, kemampuan karakter, numerasi, dan literasi pada PDPK. Setelah evaluasi, maka dari itu dibutuhkannya tindakan lanjut guna untuk memaksimalkan pelayanan pada PDPK. Adapun beberapa tindakan lanjut monitoring dan evaluasi diri sekolah inklusi yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data siswa. Madrasah inklusi perlu mengumpulkan data siswa secara teratur, termasuk data kehadiran, prestasi akademik, dan perkembangan sosial emosional. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan mengukur kemajuan mereka seiring berjalannya waktu. Yang kedua, mengevaluasi program pendidikan inklusif. Madrasah inklusi perlu mengevaluasi efektivitas program pendidikan inklusi yang mereka terapkan. Ini dapat meliputi penilaian terhadap desain kurikulum inklusif, metode pengajaran, dukungan pendukung yang diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus, serta kolaborasi antara guru reguler dan guru pendukung. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan siswa. Penting untuk melibatkan orang tua dan siswa dalam proses monitoring dan evaluasi diri. Mereka dapat memberikan masukan tentang pengalaman dan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, serta memberikan umpan balik terhadap program pendidikan inklusif. Yang keempat, mengadakan pertemuan tim inklusi. Madrasah inklusi dapat membentuk tim inklusi yang terdiri dari guru, staf sekolah, dan ahli pendidikan inklusi. Tim ini dapat bertemu secara teratur untuk membahas perkembangan siswa, masalah yang muncul, dan rencana tindakan perbaikan. Yang kelima, melakukan penilaian diri dan pengembangan profesional. Guru dan staf madrasah inklusi perlu terus mengembangkan kompetensi mereka dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Penilaian diri ini dapat membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan dalam praktik inklusif mereka. Yang keenam, memantau kemajuan siswa secara individual. Penting untuk memantau perkembangan siswa secara individual dan mengukur kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemantauan dapat meliputi penggunaan tes dan penilaian formatif untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menyesuaikan program pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.